Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berjumpa lagi dengan saya, Pondok Pesantren Darul Quran Sekalahan Bukit Butang Cirebon. Alhamdulillah, kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita semua masih diberi kelancaran oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada siang ini tentang cinta sejati. Cinta adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia, sesuatu yang pasti ada di dalam diri manusia, bahkan semua makhluk yang bernyawa. Namun cinta sejati hanyalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Di dalam kitab yang lain bahwa cinta itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, cinta kepada keluarga, sahabat, dan para ulama. Yang ketiga, cinta kepada lain jenis, yaitu cintanya suami kepada istri dan cintanya istri kepada suami. Namun yang akan dibahas di sini yaitu cinta kita kepada Allah dan Rasul. Bagaimana caranya supaya kita semua selalu mencintai Allah dan Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan utusannya, fa ulaika ma'al ladzina, maka mereka itu akan bersama alladzina, orang-orang an'ama yang sudah diberi nikmat oleh Allah, an'amallahu alaihim, kepada mereka. Mazida targhibin fi ta'at, akan memberi tambahan semangat untuk taat kepada Allah. Bil wa'di 'alaiha bi murafaqati akramil khalaiq wa a'zamihim qadran, dengan selalu mencintai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan orang-orang yang agung derajatnya. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin,
dari rombongan para nabi, was-siddiqin dan orang-orang yang jujur, was-syuhada dan orang-orang yang mati syahid, was-sholihina dan orang-orang yang sholih. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, bahwa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, orang-orang yang harus kita dekati, orang-orang yang harus kita cintai, itu ada 4 golongan. Satu, minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian sholihin, orang-orang yang sholeh. Siapa mereka-mereka itu? Orang-orang yang soleh itu qassamahum arba'ata aqsamin bihasbi manazilihim fil ilmi wal amal. Allah membagi orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang harus kita cintai, ada 4 golongan. Yang pertama, anbiya. Siapa anbiya itu? Al-faizuna bikamalil ilmi wal amal. Para nabi itu mulia. Para nabi itu harus kita ikuti. Kenapa? Karena al-faizun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, bikamalil ilmi, dengan sempurna ilmunya, wal amali dan amalnya, al mutazawijuna haddal kamal, yang sudah mencapai kepada derajat kesempurnaan. Summa siddiqun. Siapa siddiqun itu? Yang kedua, alladzina sa'udat nufusuhum, orang-orang yang sa'udat, naik, apa nufusuhum, jiwanya naik, tarotan, satu ketika bimuraqatil nadhari, dengan melihat dalil-dalil dan ayat-ayat Al-Qur'an, wa ukhra bi ma'arij tasfiyah, dan kadang naik dengan derajat kesucian, war riyadati, dan derajat riyadhah, pelatihan diri, ila awjil irfan, menuju kepada menuju kepada hakikat, hatta tola'u, sehingga mereka mengetahui, alal asya, pada sesuatu, wa akhbaru, dan menceritakan, anha, dari sesuatu itu, alama, atas sesuatu, dia, bahwa sesuatu itu adalah alaihi, di atasnya. Summa suhada. Suhada. Siapa suhada itu? Alladzina adda bihimul khirs. Alladzina adda, orang-orang yang mendatangi, orang-orang yang selalu berjuang, bihim, dengannya, al khirso, sangat cinta, alat taat, kepada taat, wal jid, dan bersungguh-sungguh, fi idharil haq, ing dalam berjuang menegakkan kebenaran, hatta balagu mahjahahum, sehingga mereka mencurahkan segala upayanya, fi i'la'i kalimatillah, ing dalam meninggikan agama Allah. Summa sholihun, kemudian yang keempat, orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Alladzina sarrafu a'marahum fi ta'atihi wa amwaluhum fi mardatihi. Orang-orang yang soleh itu orang-orang yang umurnya digunakan untuk taat kepada Allah, dan hartanya diinfakkan ke jalan Allah dalam rangka mendapatkan keridhaan. Wa hasuna ulaika rafiqa, wa hasuna, dan sebaik-baik ulaika, mereka itu, rafiqon, menjadi sahabat, rafiqon menjadi penganut, rafiqon menjadi teman,
maka sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, sebaik-baik orang yang harus kita ikuti adalah mereka-mereka itu. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat di mana saja berada, pencinta channel Pondok Pesantren Darul Quran, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai para rasul, ya, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama para nabi. Jadi kita sebagai orang beriman wajib mencintai semua para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang sempurna ilmunya, sempurna amalnya, sempurna ikhlasnya, sempurna perjuangannya, dan sempurna cobaannya. Sehingga mereka itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan wa man shalla alaihi mi'atan sallallahu alaihi alfan wa man shalla alayya alfan bari'at lahu minan nifaq wa min azabil qabr." Barang siapa yang membaca sholawat 1 akan dibalas oleh Allah 10, dan barang siapa yang membaca sholawat 10 akan dibalas oleh Allah 100, dan barang siapa yang membaca sholawat 100 akan dibalas oleh Allah 1000, dan barang siapa yang membaca sholawat 1000 akan dibebaskan dari api neraka. Nah itulah, jadi untuk belajar mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, untuk belajar mencintai orang-orang yang diridhoi oleh Allah, maka kita sering menyebut nama. 1, cintailah para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? 1, dengan memperbanyak baca sholawat. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian selanjutnya kita harus sering juga apa yang disenangi oleh Nabi, kita juga harus ikut senang. Kemudian yang kedua, kita harus mencintai siddiqin. Apa itu siddiqin? Siddiqin itu orang-orang yang hatinya bersih, yang sampai kepada derajat hakikat kepada Allah. Mereka itu para wali, orang-orang yang hatinya bersih dan ilmunya sampai mengungkap takbir-takbir rahasia-rahasia kehidupan, sehingga orang-orang syuhada, para wali ini mengetahui sesuatu yang akan terjadi karena diberi kelebihan oleh Allah, bisa mengintip daripada apa istilahnya rahasia alam, rahasia dunia yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, syuhada. Syuhada itu orang-orang yang cinta kepada agama, ya, sampai matinya mati syahid. Termasuk di dalamnya para sahabat, wassolihun, dan orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang umurnya dari mulai kecil sampai dewasa sampai tua hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika diberi harta kekayaan oleh Allah, maka kekayaannya untuk hartanya diinfakkan untuk perjuangan di jalan Allah. Kalau dulu perjuangan di jalan Allah itu adalah perang, memberi peralatan perang dan memberi biaya untuk orang-orang yang berperang. Kalau sekarang perjuangan agama itu bukan perang, tetapi menegakkan pendidikan-pendidikan Islam, membangun pesantren, membangun masjid, membangun perguruan tinggi yang berbasis keagamaan. Begitu juga
mendirikan jamiahan, jamiah Yasin, jamiah surat Al-Ikhlas, kemudian jamiah sholawat, semua itu adalah perjuangan. Karena sekarang sudah tidak ada perang, tapi sekarang perjuangannya diganti dengan nasrul ilmi wa hifdhi, dengan mensyiarkan ilmu dan menjaga. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala nuzila, dari sahabat Anas bin Malik qala inna hadhil ayat nuzilat fi haqqi Tsauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana syadidul hukum. Ayat ini turun bertepatan dengan atau turun kepada Rasulullah ketika ada sahabat Nabi yang namanya Tsauban maula Rasulillah. Sahabat Nabi yang namanya Tsauban ini, dia sehari saja tidak bertemu dengan Nabi, ya, dia akan merasakan sedih dalam hidupnya. Dia harus selalu bertemu dengan Nabi. Obatnya itu bertemu dengan Nabi. Ya, di sini diceritakan Wakana adalah soban sadidul hab, sangat cinta li Rasulillah maring Kanjeng Nabi, maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalilas sabri ala mufaraqatihi. Ya, dia tidak sabar untuk selalu bertemu dengannya. Fa'atan Nabi yauman, maka suatu ketika datang kepada Nabi wa qad taghayyara wajhuhu, dan sangat berubah wajahnya. Wa taqilu jismuhu, dan menjadi kurus jisimnya. Wa urifal husnu, dan diketahui dia sangat sedih sekali. Fi wajhihi, di dalam wajahnya Tsauban. Fas'alahu Rasulullah an halihi, Kanjeng Nabi bertanya tentang keadaan Tsauban. Wa qala ya Rasulullah ma bi min waja'in wala maradin ghairi anni idza lam araka istafsu wahsatan sadidatan hatta alqaka fadakaratul akhirah. Faqala, maka Tsauban menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini tidak sakit, saya ini tidak kena pusing, tetapi saya hanya karena tidak melihat engkau satu detik saja. Kalau saya tidak jumpa dengan engkau, tidak melihat dengan engkau satu detik saja, maka saya merasa sakit berat, merasa rindu berat, sehingga obatnya adalah saya harus bertemu denganmu. Setelah aku bertemu denganmu, fadzakartul akhirah, maka aku ingat akhirat. Nah, inilah kehebatan. Jadi ada sahabat Nabi namanya Tsauban. Satu hari saja kalau tidak bertemu dengan Nabi, dia sakit. Ya, kenapa kata Rasulullah? Kamu sampai sakit-sakitan kalau tidak bertemu dengan saya? Kata Tsauban, kalau saya sudah melihat engkau, saya akan ingat akhirat. Nah, inilah ya. Jadi ciri ulama akhirat juga cirinya seperti idaru dzikirullah. Apabila kita melihat seseorang, melihat ulama, melihat ustaz, terus ingat akhirat, itu berarti ulama akhirat. Idza ru'u dzikirullah. Apabila kita melihat seseorang dan orang itu mengingatkan kita kepada akhirat, maka itulah yang disebut ulama akhirat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, man ahabballah ta'ala aktsara dzikrahu wa sabrahu ay dzakirallahu bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliya'ihi. An Aisyah, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, man ahabballah aktsara dzikrahu. Man, barang siapa ahabballah, yang mencintai Allah, aktsara, maka memperbanyak man dzikrahu, menyebut nama Allah. Wa samratuhu ayyadakirallahu bi rahmatihi wa ghufranihi, maka buahnya Allah akan ingat kepadanya dengan rahmat dan ampunannya. Wa yudkhiluhul jannah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga ma'a anbiya'ihi wa awliya'ihi wa yukrimuhu bi ru'yati jamalihi.
Wa man ahabban nabi aksara minas salat alaihi wa samratuhu al-wusul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil nar. Kata sahabat Aisyah, barang siapa yang kata Siti Aisyah, barang siapa yang cinta kepada Allah, perbanyaklah zikir. Perbanyaklah zikrullah, full zikrullah. Dengan subhanallah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Apa buahnya? Allah akan mengingatkan kita. Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah sudah ingat kepada kita, Allah akan memberikan rahmat dan ampunannya. Kalau Allah sudah memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bersama para nabinya dan para kekasihnya. Wa man ahabban nabi, dan barang siapa yang mencintai nabi, perbanyak membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan buahnya adalah al-wusul ila syafa'ati wa suhbatihi fil jannah. Kita akan mendapatkan syafaat dan akan bersamanya masuk surga. Kada fil Jami' Shaghir. Demikian keterangan ini diambil dari kitab Jami' Shaghir. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngandika sapa Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Man barang siapa ahabba demen sapa man barang siapa ahabba senang sunnati pada kelakuanku, sunnati pada sunnahku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya orang itu cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa cinta kepadaku, kana akan ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku fil jannah, masuk surga. Faman arada ayyana ru'yatan nabi falyuhibbuhu hubban sadidan. Faman arada, barang siapa ayyana yang ingin memperoleh nikmat ru'yatan nabi, melihat nabi, atau ingin melihat nabi, ingin bisa bermimpi dengan nabi atau bertemu dengan nabi, falyuhibbuhu hubban sadidan, hendaklah tanamkan cinta kepadanya, hubban sadidan, dengan cinta yang sejati, dengan cinta berat, dengan rindu berat. Wa alamatul hub al-itha'ah, dan alamat cinta kepada nabi adalah al-itha'ah, taat fi sunanihi, menjalankan sunnah-sunnahnya, as-saniyati, yang mulia. Wa iksari sholat, dan memperbanyak membaca sholawat alaihi kepadanya. Di anan nabi, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aktsara, maka dia lebih banyak min dzikrihi, untuk menyebutnya. Jadi ciri orang yang mencintai Rasulullah adalah orang yang selalu menyebut namanya dengan memperbanyak baca sholawat. Wa an Umar bin Marrah al-Juhaini radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Marrah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun min Tudo'ah ila nabi. Ja'a datang rajulun, laki-laki, min Tudo'ah, saking Bani Tudo'ah, ila nabi, mari kanjeng nabi. Waqala, maka rajul itu berkata, ya Rasulullah, wahai kanjeng Rasul, ara'aita, bagaimana pendapat engkau, anni sesungguhnya kami, in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah, kalau seandainya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa annaka Rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah, wa shallaitul khamsa, dan saya salat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan saya puasa bulan Ramadan, wa kuntu, dan saya bangun layalilahu, malam Ramadan, wa adaitu, dan saya menunaikan az-zakat, famimman, maka dari famimman, maka rombongan siapa anak kami ini, saya ini. Faqala, Nabi menjawab, lahu, kepada rajul, man mata ala hada kana ma'an nabi was-siddiqin was-syuhada yaumil qiyamah. Barang siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, dia sholat, dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, kana, maka ia mati ma'an nabi, bersama para nabi, was-siddiqin was-syuhada yaumil qiyamah, wa hakada, dan seterusnya. Wa nasaba usba'ahu malam ya'ku walidayhi,
selagi orang itu tidak menyakiti kedua orang tuanya. Masyakitul anwar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu sunna Rasulullah qala bersabda, idza aradallahu ta'ala ayatul jannah, apabila Allah menghendaki ayatul al-mu'minina al-jannah, hendak memasukkan orang-orang beriman ke surga, yab'atsu Allah mengutus ilaihim kepadanya malakan malaikat, wa ma'ahu dan bersamanya hadiyatun hadiah, wa kiswatun dan pakaian minal jannah dari surga. Wa idza aradu, dan apabila orang-orang beriman ad-dukhul masuk, laqala lahum kepada mereka al-malaku malaikat, Ifu berhentilah kamu di situ. Fa inna ma'i, sesungguhnya bersamaku hadiatun hadiah mir rabbil alamin, dari Allah rabbil alamin. Faqalu, maka orang-orang ahli surga bertanya, ma tilkal hadiah, apa itu hadiah? Fa yaqulu, maka jawab sapa al malaku malaikat, hiya asyaratul khawatim, 10 cincin. Maktubun fi ahadihima, maktubun tertulis fi ahadihima, pada salah satu cincin itu, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun keselamatan, salam buat kamu semua, berbahagialah kamu semua akan masuk surga. Wa fisanilan, dan pada cincin yang kedua, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat dan aman. Wa fisalisi, dan cincin ketiga, adhabtu ankum al-ahzan wal hum, saya akan menghilangkan kalian dari segala kesusahan dan kepusingan. Warabi, yang keempat, albasnakum al-hulal, kami akan memberikan pakaian perhiasan-perhiasan surga. Wafil khamis, dan cincin yang kelima, wazawajnahum bihurin in, kami akan mengawinkan mereka ahli surga dengan bidadari yang cantik-cantik. Wafis sadis, cincin yang keenam, inni zajaituhu, sesungguhnya kami memberikan balasan kepada mereka al-yawma, pada hari ini, bima sabaru, karena sebab sabar, annahum, mereka, hum, para mukmin, al-faizun, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Wabis sabi, dan cincin yang keenam, sirtu syubaba, kalian akan menjadi pemuda, kalian akan menjadi pemuda, wala tahramuna, tidak akan pernah tua, abadan selamanya. Wabis samin, dan cincin yang nomor 8, sirtum aminin, mereka, kalian akan menjadi orang-orang yang aman, la takhafun, tidak ada ketakutan, abadan selamanya. Wafitasi, dan yang cincin yang ke-9, warafiqukum al-anbiya, kalian akan menemani mereka al-anbiya, para nabi, shodiqin, syuhada dan sholihin. Wafil ashir, dan cincin yang ke-10, kuntum fi jiwari rahman, kalian akan bertetangga dengan Allah yang Maha Rahman, dzil arsyil karim al-azim, fayadkhulunal jannata, maka mereka masuk surga, fayaquluna, mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kepada kami al-hazan, kesusahan. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafurun syakur, ialah yang maha penuh dengan ampura, syakurun, yang maha bersyukur. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu Nabi qala, bersabda, man tamassaka bi sunnati, man barang siapa tamassaka yang berpegang bisunnati, dengan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika rusak umatku, falahu, maka baginya ajru mi'ati syahidin, seperti ganjaran 100 orang mati syahid. An Zaid bin Talha an abihi an jadihi an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya, qala subhanahu, qala bersabda, inna din bada ghariban wa sayarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladziina yasrifuna ma afsadan nas min ba'di min sunnat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama itu adalah gharib, asing, wa sayarji'u ghariban, dan akan kembali kepada asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah buat orang-orang yang asing. Mereka itu alladziina yasrifuna, mereka yang selalu berbuat kebaikan, berbuat ibadah, maaf sadanas, bahkan maaf sadanas, ketika manusia rusak, mimba di setelahku,
min sunnati dari sunnah-sunnahku, min sunnati dari sunnah-sunnahku. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan juga memperbanyak membaca sholawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba Allah aktsara dzikrahu fasamratuhu ayatuhu Allah bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhul jannah ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimuhu bi ru'yati jamalihi wa man ahabba nabi aktsara salat alaihi fasamratuhu al-wusul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ruwiya 'an Hatib al-Zahid annahu qala, man idda'a hubba maulahu min ghairi wara'in fa huwa kadzdzab. Wa man idda'a dukhulal jannah min ghairi infaqi mali fa huwa kadzdzab. Wa man idda'a hubban nabi min ghairi itba'i sunnati fa huwa kadzdzab. Wa man idda'a hubbad darajat min ghairi suhbatin ma'al fuqara wal masakin fa huwa kadzdzab. Dari Al-Hatib Az-Zahid, ya. Hatib ini termasuk orang yang waliullah yang zuhud. Beliau berkata, man idda'a hubba maulahu, barang siapa yang ngaku-ngaku cinta Kanjeng Nabi, min ghairi wara'in, tanpa wara', orang yang makannya tidak apik, fahuwa, maka dia itu adalah kadzabun, bohong. Waman, barang siapa ada ngaku-ngaku dukhulal jannah, calon surga, min ghairi infaqi malin, tanpa menginfakkan hartanya di jalan Allah, fahuwa, maka orang itu kadzabun, bohong. Wa man idda'a hubban nabi, dan barang siapa yang ngaku-ngaku cinta Kanjeng Nabi, min ghairi itba'is sunnah, tapi dia tidak mengikuti sunnahnya, dia tidak mengikuti sunnahnya, fahuwa, maka dia itu adalah kadzabun, orang itu adalah pembohong. Wa man idda'a, dan barang siapa ngaku-ngaku hubban darajat, cinta kepada derajat akhirat, min ghairi suhbatin, tanpa bersahabat ma'al fuqara wal masakin, bersama orang-orang fakir dan miskin, fahuwa, maka orang itu kadzabun, bohong. Itulah diantara ramalan atau diantara pendapat Al-Hatib, ya. Ketika kita cinta kepada Nabi, kita harus memperbanyak sholawat dan harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi wa qala, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman ayulhiqu bihim? Qala, al mar'u man ahabba. Ya, ada satu dari sahabat Ibnu Mas'ud, ja'a rajulun ila Nabi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, faqala, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman ayulhiqu bihim? Laki-laki itu bertanya, ya Rasul, kalau ada seseorang yang mencintai engkau, bagaimana nanti kelak di akhirat? Kemudian Rasulullah menjawab, al mar'u man ahabba, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Man ahabba Allah ta'ala aktsara dzikrah, dan barang siapa yang mencintai Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah, dan buahnya akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, mencintaiku, maka perbanyaklah sholawat kepadaku, dan buahnya adalah akan mendapatkan syafaat dan akan mendapatkan masuk surga bersamanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam rangka mencapai ridha Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.